Beliau menerima gaji 20 juta per bulannya. Beliau berstatus tidak kawin TK1. Lantas bagaimana perhitungan PPh untuk tahun 2024-nya? Status TK1 sendiri termasuk RA ya, teman-teman. Nah, sebelum itu kita hitung dulu brutonya dari tanggal 1 ya. Tanggal 1 Agustus dari tanggal 1 sampai tanggal 30 Agustus kan segini 20 juta. September pun dia dapat 20 juta lagi sampai Desember 20 juta. Nah, aku totalin dapatnya 100 juta nih. Terus aku lihat di tabel per bulanan itu ternyata 20 juta masuk ke range 9%. Jadi PPh 21 per bulannya itu langsung aku kaliin 20 juta dikali 9%. Hasilnya 1,8 juta per bulan. Ini PPh-nya yang dibayarkan oleh Pak Dedi setiap bulannya. Totalnya 7,2 juta kita simpan dulu. Lantas, bulan Desember kita hitung penghasilan bruto setahun, yaitu 100 juta yang ini dari Agustus sampai Desember, 100 juta. Kita nggak usah ngirawin bulan-bulan sebelum Agustus karena beliau masuknya bulan Agustus. Biaya jabatannya sendiri saya dapat dari 100 juta, saya kalikan 5% karena itu rumusnya. Kalau lebih dari 6 juta, maka maksimalnya 6 juta. Jadi nggak boleh lebih dari 6 juta. Lantas saya kurangkan 100 juta dengan 5 juta, dapat 95 juta. PTKP untuk TK1 ini adalah 58 juta 500. Sehingga dikurangkan ini dengan ini, neto setahun dengan PTKP, hasilnya PKP atau penghasilan kena pajak setahun 36,5 juta. Lantas 36,5 juta itu masuk ke tarif mana ya? Kalau di PPh 21 ternyata masuk ke lapisan pertama, teman-teman. Lapisan pertama ini 5%. 5% dari jumlah penghasilan kena pajaknya. Sehingga 36,5 juta kita kalikan 5% ya. Nih, nah, kita enter. Sip, dapat 1,825 juta. Iya, seperti itulah. Tapi kan dia udah bayar nih, udah bayar segini. Nah, ini kita jumlahin, teman-teman. Ternyata Pak Dedi udah bayar 7,2 juta. Sedangkan pajaknya seharusnya 1,8 juta, sehingga Pak Dedi berhak mendapatkan 5,38 juta rupiah. Seperti itu, teman-teman. Oke, thank you Bintang. Nah, itu buat kelebihan pembayarannya itu ada 2 opsi. Opsinya bisa diapain aja tuh? Satu dibalikin. Kalau ada kelebihan pembayaran itu wajib pajak kan punya 2 opsi. Ada yang bisa jawab nggak? Opsinya apa? Satu dibalik, satu bisa langsung yang pertama itu bisa direstitusi, Kak. Terus yang kedua? Kompensasi bukan ya, Kak? Ya, kalau direstitusi itu diapakan? Jadi di bulan depannya dikembalikan gitu loh, Kak. Dikurangi. Itu kembali. Kalau dibalik. restitusi itu dibalikin. Kamu gimana? Sorry, kalau restitusi tadi gimana? Restitusi? Ya, kalau restitusi itu jadi pajak yang bulan depannya itu dikurangin gitu, dikreditkan. Oh, jadi itu gini. Kalau restitusi itu pajaknya dibalikin ke WP dalam bentuk uang. Kalau kompensasi itu nanti pajaknya dikurangin di bulan depannya gitu. Oke. Nah, buat soal nomor 2 sekalian sama nomor 3 nih ya. Nih, buat soal yang nomor 2, Bapak Tommy berstatus K1 pada Januari 2020. Nah, pada bulan April, Bapak Tommy memiliki seorang anak. Pak Tommy bekerja pada PT Y.
Setiap bulannya, Pak Tommy menerima gaji sebesar 12 juta per bulan. Pak Tommy juga membayar iuran pensiun sebesar 100.000 setiap bulannya. Hitunglah PPh 21 Pak Tommy pada tahun 2020. Maksudnya apa? Itu buat soal yang Iurannya nomor berapa, 2. Kak? 100.000 per bulan. Bukan dikit. Mau diulang nggak yang nomor 2? Ulang, Kak. Oke. Pak Tommy berstatus K1 pada Januari 2020. Pada bulan Maret, Pak Tommy memiliki seorang anak. Pak Tommy bekerja pada PTY. Nah, setiap bulannya Pak Tommy menerima gaji sebesar 12 juta per bulan. Pak Tommy juga membayar iuran pensiun sebesar 100.000 setiap bulannya. Hitunglah PPh pasal 21 Pak Tommy pada tahun 2020. Oke, itu buat yang nomor 2. Buat yang nomor 3, Pak Jerry adalah seorang pegawai tetap yang bekerja pada PTY. Pak Jerry menerima penghasilan pada bulan Januari 2022 dalam mata uang asing sebesar 30.000 US dollar. Nah, kurs yang berlaku pada bulan Januari 2022 adalah 13.750. Nah, siapa sih tadi Pak? Siapa sih? Statusnya itu menikah, punya 2 orang anak. Nah, hitung PPh 21 yang harus dipotong oleh pemberi kerja. Mikir tapi nggak mau mikir. Jadi diperkirakan. Yang di Tadi gaji Pak Jerry berapa, Kak? Berapa? 30.000. Kursnya 13.750. Statusnya K2. Nah, oke, aku tunggu sampai jam 19.40 ya. Ntar resen aja. Kalau udah selesai duluan. perannya. Ya, ini gede-gede soalnya. Masih dong.
bolong-bolong mau nggak? Tapi nggak ada. Beda, beda. Cuci nggak? Nggak kan plastik. Plastik. Minumnya plastik. Oh. Jadi nggak usah ya. Nggak usah. Udah ada yang selesai belum? Baru yang soal 2-nya, Kak. Ya udah nggak apa-apa, di share screen aja. Yang soal 3 bukannya gampang. Maksudnya tadi udah bisa share screen nggak? Iya, bentar, Kak. Oke. Yang soal 3 ada yang udah selesai belum? Apa sudah terlihat? Iya udah. Jelasin aja. Oke, jadi tadi tuh soalnya kan Bapak Tommy, Kawin punya, kayaknya aku salah soal di bentar. Kenapa? Tadi itu yang kawinnya punya anak 2 atau punya anak 1 ya, Kak? Bentar. Aku pakainya Punya anak 2, tapi punya anak punya 2 kan ya, Kak? anak. Iya, anaknya lahir bulan April yang satunya. Oke, jadi tadi itu kan ini ada typo, maaf. Tadi kan Bapak Tommy kawin dan punya anak 2 pada Januari 2020. Terus pada April beliau tuh punya anak lagi, punya 1 orang anak Enggak, lagi. statusnya K1 di bulan Januari, kan anaknya 1 tuh, terus lahir di bulan April 1 lagi. Nah, perhitungan gimana tuh? Iya, ini punya kamu bener kok, soalnya. Jelasin aja. Oh, bener kan, Kak? Oke. Nah, jadi di sini langsung aja kita sama-sama jadi beliau itu punya kawin dan punya tanggungan 2 berarti ya, Kak. Nah, setelah aku lihat di tabel TER itu yang punya tanggungan 2 itu pakainya tarif 3%. Nah,
Sama, jadi kalau misalkan bulan Januari sampai November itu tinggal dikaliin aja, hasilnya segitu. Nah, terus untuk bulan Desember kita ngitung nih, dimulai dari ngurangin iuran pensiunnya yang tadi dibayarin 100.000 per bulan dan dikurangi dengan biaya jabatannya. Nah, terus tinggal dijumlahin netonya, di neto setahun kan, PH neto setahun, terus PTKP-nya 67.500.000, dari dia statusnya kawin 58,5 ditambah 2 tanggungan. Jadi 67.500.000. Nah, PKP-nya sekian, terus masukin ke PPh 21-nya dan 68.100.000 itu kena 2 lapis. Jadi yang lapis pertama 5% dan lapis yang kedua 15%. Baru deh kita PP 21 setahunnya itu kan segini, 5.215.000. Nah, sedangkan PP 21 yang telah dibayar dari bulan Januari sampai November itu segini, 3.950.000. Nah, jadi hasilnya itu kurang bayar gitu. Kayaknya ini deh. Di itu tuh gaji 12 juta itu harusnya kena tarif berapa? Ternya pakai ter apa ini? Ter B kan? Ya, Kak. 12 juta itu pakai yang 3% Kak di sini. 11.600.000 sampai 12.600.000 3%. Nah, itu sih bukan 2,5. Bukan 12 juta kan Kak? Oh iya deh. Sorry. Nah, sebenarnya ini hitungannya benar. Terus itu PTKP kamu berapa? 67,5 kan? 67,5 itu PTKPK berapa? 54 juta buat UMP diri sendiri, terus ditambah 4,5 buat menikah, dan 4,5 dikali 2 karena punya 2 orang anak. Nah, jadi tuh gini, kan status wajib pajak itu tuh dinilainya pada awal tahun pajak. Jadi tuh semisal statusnya di awal tahun dia masih K1, berarti nanti perhitungannya di akhir tahun juga tetap pakai K1. Kapan sih dia bisa pakai K2? Dia bisa pakai K2 di tahun berikutnya. Jadi kalau semisal anaknya itulah di tahun berjalan, di tengah tahun, itu statusnya nggak bisa langsung di K2-in, harus tetap K1 dulu. Nanti, ini kan tahun 2020 nih. Berarti, apa namanya, di tahun 2020 nanti Pak Tommy ini pakainya statusnya masih K1. Nanti kalau semisal ngitung yang 2021, baru dia bisa pakai status yang K2. Gitu ya. Oh iya, lupa Kak, makasih. Oke. Ini udah bener sih hitungan ke bawahnya. Jadi, diperhatiin lagi ya guys, kan ini kan mungkin nanti aku bikin soalnya ada yang tahun 2020, ada tahun 2022, nanti diperhatiin ya untuk tarif progresifnya itu pakai yang 0 sampai 60, pakai yang 4 lapis atau pakai yang 5 lapis. Jadi hati-hati ya ngerjainnya. Oke, makasih ya. Kak Den. Kenapa? Gue mau nanya juga dong Kak Den. Apa? Itu biaya jabatannya 600 itu buat 1 bulan kan maksudnya? Sedangkan biaya 500. jabatan itu maksimal 6 juta kan setahun. Jadi kayaknya biaya jabatannya salah deh Kak. Coba share screen lagi Hasuti. Sorry, gue nggak notice. Hasuti, di share screen lagi aja coba. Gimana sih? Coba diklik. Bikin dia. Biaya jabatannya 500. Gimana sih? Itu netonya dikurangin berapa dah? Coba lihat. Penghasilan netonya. Hmm. Bener aja 500.000. Bener kok.
Tapi sorry. Ini tahun 2020 ya? Iya, 2020 masih pakai yang 5 lapis itu kan Kak, yang 5%-nya 50 Sorry. juta. 2020 ngitungnya harusnya belum pakai ter dong. Oh, alah, Iya, iya Kak. Kak. Harusnya 2020 itu pakai tarif progresif biasa, tarif pasal 17 biasa. Itu ada yang ngitung pakai tarif pasal 17 nggak? Aku, Kak. Aku Kak, Siapa? Tadi kan Bintang udah nih. Siapa nih? Salsa. aku hasilnya 422.500. Screen Salsa, lu mau gue Gak bisa, cekin? aku nggak pakai laptop. Aku cuma pakai HP. Laptopnya buat Excel. Laptopnya buat Excel. Ya udah pakai laptop. Ya, terus kenapa Gak nggak bisa, ngasih nggak bukti? bisa, nggak bisa di share screen laptop aku. Ya udah, coba didektein. Nih kan gaji pokoknya 12 juta. Heeh. Si anaknya nggak masuk kan tadi karena di tahun berjalan. Heeh. Jadi K1 12 juta dikurangin 500.000 dari biaya jabatan, ditambah iurannya 100.000, jadi total pengurangnya 600.000. Jadi 12 juta si gaji pokoknya dikurangi 600.000. Jadi netonya itu 11.400.000. Itu neto apa? Neto sebulannya 11.400.000. Terus setahunnya? Neto disetahunkannya 136.800.000. PTKP-nya karena K1 jadi 23 juta kan. Lalu PKP-nya jadi PKP-nya 73.800. Terus Ya udah kena 2 lapis. Ya kan Kak? 2 lapis. Yang lapis pertama berapa? 50 juta. Pakai tarif 50 juta nggak sih Kak? Gimana? Pakai tarif 50 juta bukan? Iya. Karena 2020 kan. Terus yang Jadi kedua? tarif yang kedua bentar. Kok jadi ngeblank? Bentar. Kan 78 tuh, 78 kan? 78.500. Yang pertama 50, yang kedua? 800. Wait. Urusan duitnya ntar ya, Mas. Ini nggak punya utang kan kemarin. Kenapa salsa kok jadi lama? Kakak udah ngerti. Oke. Tadi kan 73.800 kan. Nah, itu kan yang tarif pertama udah dikurang 5% dikali 50. Yang tarif kedua 15%-nya dikali 23.800. Iya. Terus Bener gak? berapa tuh PPh terutangnya? 23.800 bener kan, Kak? Iya. Tadi kan Itu tengah terutangnya 5.070.000. Oke, PKP-nya tadi 73 ini kan? 800. Iya. Iya. 5 juta berapa? 70.000, bener gak? Ya, ada yang jawabannya lain nggak? Ada yang beda dari salsa nggak jawabannya? Atau malah pada nggak ngitung nih? Bentar.
Jawabannya Salsa berapa tadi? 5.500.000 apa 5.700.000? 5.070.000. Itu yang setahun. Kalau yang sebulannya 422.500. Benar. Bukannya ini 50 juta. Apa gue salah kali sih? 2.500.000 ditambah berapa kamu? Apa? 2.500.000. Ya kan yang tarif pertama yang lapis pertama 2.500.000 kan nanya. Kan dikali sama 5% kan? Kak, aku dapatnya 6.070.000, bener gak? 6 juta Iya benar, yang tarif pertama 5% dikali 50 juta kan 6.070.000 kan? 5 apa sih 50 juta dikali 5%? Berapa tuh? Hasil yang tarif pertama kan? Berapa hasilnya? 6.070.000. 50 juta kali 5% masa 6.050.000 sih? 2.500.000, Kak. 2 juta nih. Apa sih? Terus yang tarif kedua kan 23.500.000 kan? Iya, 3.570.000. Bener gak? Lu ngitung pakai apa sih? Pakai Excel. Sumpah gue kalau pakai Excel bingung deh. Karena kan 3.255 dikali 15% kan? Bentar gue ulang. Berapa? 23.800 ya tadi? Oh, 23.800. Iya. Kan tadi ya udah bener punya Keisha, bener punya Keisha. Iya. Bener kan? Iya, 6.070.000. Iya. Oke. Tadi lu jawab berapa sih? Sama. Tadi lu jawab 5 juta, Sa. Enggak, 6 juta. Itu kan terutang setahunnya 5.070.000. Dijumlahin kan, jadi 2 kali tarifnya 5% sama 12%. Yang setahun berapa? Ini deh, ulang. Aduh, maaf banget nih karena nggak bisa share screen. Nih, yang pertama, pokoknya ini tarif terutangnya setahunnya hasilnya 5.070.000. Itu dari yang tarif pertama karena dia kena 2 lapis kan tadi. Yang tarif pertama itu 5% dikali 50 juta, ya kan? 2.500.000. Ya. Ya. Terus dikali yang tarif kedua 15% dikali 23.800. Terus 3.570. 3 juta. 3 juta berapa? 570 kan? 6 apa 5 sih? Kok gue jadi blank ya? Kalau punya Keisha gimana? Kalau aku kan, itu kan 2 lapis kan, Kak. Berarti yang pertama itu 5% dikali 50 juta. Itu 2.500.000. Terus sisanya 23.800 dikali tarif lapis kedua 15%. Itu hasilnya 3.570.000. Terus 3.570.000 ditambah 2.500.000, 6.070.000. Itu kan Nah, iya. Kayak gitu punya Salsa kok hitungannya beda sih. Padahal ininya sama kan? Tadi punya Salsa 5 nggak sih? 5. Lalu PKP-nya berapa, Cak? PKP-nya ya 7.800 bukan? Iya. Sampai situ sama lu, Sa. Terus pas udah ngitung tarif itunya beda. Tarif pertama 2.500.000. Iya, punya Salsa tuh salah yang kedua. Salsa hasilnya salah. 23.800, bener gak? Iya, dikali 15%. Berapa? Terus misalnya 3.570.000. Jadinya 3.570.000 tambah 2,5 juta. Iya. Berapa? 6.070.000. Emang tadi gue berapa? 5 juta. Sumpah Salsa. Kaden, gue mau tanya Kaden. Kenapa? Kenapa dia sampai 50 juta, bukan 60 juta? Kan masih tahun 2020, sayang. Lah, gue jadi di Google 2020 sampai 60, Kak. Masa? 60 yang itu 2022 yang 50 juta itu sebelum 2022 kan, Kak, pokoknya? Iya, 2022 ke atas itu baru pakai 0 sampai 60 juta. Oh, berarti yang salah Google. Oke, thank you, Kak. Udah,
Keja jawab tuh yang nomor 3. Keja, lu jangan hilang. Kak, belum, sumpah nomor 3 belum hitung, Kak. Yang lain Share dulu. screen aja, gue tuntun dah. Nggak bisa, Kak. Gue nggak bisa share screen. Sama Ya kayak udah. Siapa yang mau nomor 3? Nih gue udah tapi gue nggak bisa share screen. Ada yang bisa bantu gak? Apa ya? Tolongin Coba dong. Raffi Ataya coba dong share screen. Ayo, siapa yang mau nomor 3 nih? Ih, soalnya gampang. Besok mirip itu semua. Tapi hasilnya banyak banget tau Kak. Emang, iya, tapi gampang. Miliaran. Ini miliaran kan Kak, soalnya gue ngitung miliaran. Iya, soalnya kursnya tinggi. Ya udah, kan kursnya 14.000, 13.750 kan? Buat tempat. Gue tadi bilangnya gajinya berapa sih? 30.000 kan? Iya, Kak, 30.000. Ya udah, coba share screen aja. Sebelum gue panggil nih. Aku aja deh Kak, volunteer. Nah, ya udah. Soalnya aku juga bingung Kak untuk soal yang ini. Oke. Udah share screen aja. Ini pakai tarif, ini tahun berapa sih tadi gue ngasih soalnya 2022 Kak. Nah, 2022. Berarti masih pakai yang tarif pakai per perhitungan lama kan? 16 ya. Mm-mm. Ini aku ngitungnya cuma segini. Ataya pulang aja deh, gue gebuk anjir lu. Ataya gue tandain lu. Dapatnya segini Kak. Banyak banget. Coba dijelasin dulu. Bener Emang deh. kalau banyak salah. Nah. Oke, jadi ini penghasilan bruto setahunnya didapat dari 30.000 US dollar dikali 13.750 kurs yang berlaku pada bulan Januari dikali 12 karena ini gaji 1 bulan ternyata bukan 1 tahun. Hasilnya 4,95 miliar. Biaya jabatannya tentu saja 6 juta karena maksimalnya segitu. Ini setahun ya, biaya jabatan setahun. Nah, neto setahunnya 4 miliar 944 juta. PTKP-nya karena statusnya K2 jadi 67 juta 500. Sehingga didapat PKP setahun 4 miliar 876 juta 500.000 rupiah. Nah, sehingga dengan menggunakan rumus yang begini ribetnya, didapat PPh 21-nya 1,4 miliar. Begitu, Kak. Itu tahun 2022 kan? Coba ada yang Iya. ada yang search ini nggak peraturan? Itu lu udah 5 lapis lah. Nih, peraturannya itu emang rilis tahun 2022, tapi dia berlakunya baru tahun 2023. Ayo. Nggak baca. Aku nggak tahu, Kak. Aku pikir 2022 5 lapis. Enggak, berlakunya baru di tahun 2023, tapi dia peraturannya rilisnya tahun 2022. Berarti ini pakai PPh lama ya, Kak? Iya. Itu ngulang dong, Kak? Enggak ngulang. Oh, bener emang ini, Kak? Salah. Tapi gue nggak nyuruh lu ngulang. Kalau lu mau ngulang, ulang aja. Ya udah ngulang aja deh. Di sampingnya ya, Kak ya? Ya. Minum buat lu batuk dan gaduhan terkeluarnya juga. Oh, sebentar. Udah 90 juta ya, banyak banget. Nih, lu batuk. 50 dong. Segini.
Iya, 5 juta. 15%. Habis ketiga 250 juta. Kak Dena mau nanya. Hmm. Berarti ini pakai yang sampai 35% itu kan? Apa? Pakai yang apa? Sampai 35%. Enggak dong, ini masih 4 lapis yang 2022. Jadi cuma sampai 30. Ya kan? Tarif lama itu cuma sampai 30. Kak, berarti kalau di bawah 2023 makanya yang awal 50 juta kan? Mm-mm. Yang cuma 4 lapis Oke, itu. Kak, aku agak lupa deh. Lapis keempat ini di atas 500 juta ya, Kak ya? Kalau untuk tahun 2023 ke bawah. Ayo berapa? Soalnya seingat aku lapis keempat itu harusnya 500 juta sampai 5 miliar. Seingat aku. Oke deh. Coba cek Google. Berapa? Oke, bentar. Sebentar. PTKP. Sorry. Yang 2022 itu tuh Iya, iya 5 benar. M ke atas udah kena 35%. Kenapa, Kak? Yang 2022 5 M ke atas itu kenanya 35%. Berarti udah masuk yang 35 itu kan ya, Kak? Mm-mm. Aku udah ngitung sih, tapi nggak tahu di salah apa enggak. Kamu ngitungnya ini harusnya belum masuk 5 M nggak sih? Kan masih Iya, dia sampainya yang 30%. Berapa tuh hasilnya? 1,5 M gitu total apa namanya pajaknya dia. Coba bintang berapa nih hasilnya? Hitung aja dulu. Begitu, Kak, hasilnya. Sama nggak? Aku beda, soalnya lapis pertamanya aku pakai yang apa namanya 60 juta itu, jadi dia 3 juta. Oh, ya udah. Nggak apa-apa. Ya udah gitu ya. Buat yang ini. Oke, lanjut ke soal 4 sama 5. Kak, aku mau nanya yang pertanyaan pertama boleh nggak ya tadi Boleh, ke boleh. skip gitu. Kenapa? Yang pertanyaan pertama tadi kan jawaban dari Bintang itu PT Kap biayanya itu kan 5 juta. Tapi di situ kan dari bulan Agustus ya, Kak. Berarti dihitungnya cuma ada 5 bulan. Dan sedangkan sebulan itu sampainya Iya. 500.000. Sorry. Yang neto setahun juga belum, itu kan 5 bulan, tapi dihitungnya jadi setahun. Ya udah gini. Aku aja yang share screen Excel. Oke, Kak. Tadi penghasilan udah kelihatan belum? Udah, Kak. Oke, bentar ya. Oke. Gajinya berapa? 20 juta, Kak. 20 juta. Gajinya 20 juta per bulan. Dari bulan apa nih? Dari 1 Agustus 2024 sampai 1 Januari 2027. Nah, itu kan Agustus sampai berapa tuh? Agustus sampai Desember berapa bulan tuh? 5 bulan. Tarifnya berapa? Itu pakai ter kan? Tadi gua ngasihnya. Iya. Tarifnya berapa?
dengan gaji 20 juta. Statusnya apa sih? Statusnya TK1. Nah, TK1 tuh berapa kalau gajinya 20 juta per bulan? 9% tarifnya. 9% kan? Iya. Kan ini dikali nih. Berarti kan per bulannya 1.800.000 bukan? Iya. Iya kan, 1.800.000. Nah, perhitungan di masa akhir. Ini kan totalnya 100 juta kan? Ini biar bayar. Udah nggak kuat banget nih. Oh, enggak account. Ya kan, gajinya 1 juta bukan? Iya, Kak. Biaya jabatannya berapa tuh? Biaya jabatannya karena ini 5 bulan berarti 5 kali 500.000 itu 2.500.000. 2.500.000 ya? Iya. Dikali berarti ini netonya berapa nih? Netonya 97.500.000. Berarti kena berapa lapis? Itu belum Sorry, disetahunin. PTKP-nya berapa? Itu belum disetahunin kan, Kak? Soalnya masih Agustus. Oh iya, sorry. Kalau disetahunin berapa? Itu di 12/5 dikali 97.500 itu jadinya 234 juta. Itu setahun. PTKP-nya? PTKP-nya 58.500.000. Terus ini netonya. Kok neto sih? PKP. Kan dikurangin nih. Iya. Nah, berarti ini berapa? Kena 175. 2 lapis. Yang lapisan pertama 5% kali 63 juta sama 15% dikali 115.500.000. Kan lapis pertama 60 juta kan dikali 5%. Iya. Sama dengan terus lapis keduanya berapa? 15% kali 115.500 juta. Oke. Ini disam kan? Iya. Ini berarti PPh 21 apa nih? Yang setahun. Oke. Terus PPh dia selama bekerja gimana caranya? Berarti 5/12 dikali 203.250. 203. Ya, PPh bulan Agustus sampai Desember itu berarti 20 juta 20.325.000 dikali berapa?
dikali 5/12. Nah, ini ketemu PPH dari bulan Agustus sampai Desember kan. Nah, terus dia udah bayar berapa tuh? Udah bayar 7.200.000. Oke. Udah bayar 7.200.000. PPH yang sudah dibayar itu 7.200.000 kan. Iya. Berarti kurang bayarnya ini dikurang sama kurang bayarnya 1.268.000. Ya udah yang bener yang kayak gini. Makasih. Kak, Gimana? Kak, tunggu bentar deh, Kak. Tapi Kenapa? di contoh soalnya, Mm-mm. contoh soal yang kemarin itu, yang pertemuan ketiga, aku ngelihatnya tuh penghasilan bruto setahunnya nggak di setahun gitu, Kak. Langsung 62 juta, yang 15,5 juta itu langsung ditambahin Itu aja. buat masa pajak apa dah? Pajak 2024. Enggak, maksudnya status wajib pajaknya apa? Ntar gue lihat ini Oh, dulu deh. yang Tuan B mulai bekerja di PTY pada tanggal 1 September 2024. Hmm. Iya sih, nggak disetahunin, tapi biaya jabatannya itu tetap dikali sama bulan kerjanya. Sebenarnya itu sama aja nggak sih ketemunya? Harusnya ya. Bentar. Oh iya, dan kalau diter nggak disetahunin nggak? Hmm. Oh, cuma 39 ya? Cuma 2% dong. Sorry deh, gue agak lupa kalau masih pakai term, soalnya masih baru. Oke. Kalau semisal ini kan pakainya ter ya, ngikutin yang dari per aja deh, soalnya tahunin. Tapi tadi biaya jabatannya bintang makanya 5 juta nggak sih? 5 juta kan? Bukan 2.500.000. Iya, Kak, itu yang salah. Tapi 2,5 juta dapat dari mana ya, Kak, tadi ya? Tinggal kali 5% kan satu bulannya Oh, 5%. saya dapatnya 2, Oh iya, tadi tuh kamu harusnya ini ya. Jadi tuh gini, itu tanya
udah coba berusaha buat hubungin orangnya itu lewat via chat yang ada di aplikasi dan juga dari chat yang ada di WhatsApp yang waktu dia ngambil barang, tapi ya tetap aja. Recording in Back ke progress. PPT-nya, di PPT juga dikali sama 4 ya, yang aku kasih. Iya Kak, betul Kak. Nah, ini kan dia bulan kerjanya cuma 5 doang kan, dari Agustus sampai Desember. Nah, ini 500.000-nya kaliin sama 5 doang. Jadinya 2.500.000. Dia jabatannya dapetnya dari situ. Kalau pakai ter ya. Udah deh. Kak, aku mau mastiin lagi. Berarti kalau pakai ter tuh nggak disetahunin ya? Iya, Oke, nggak terima disetahunin. kasih. Nih, bentar. Yang disetahunin itu tuh harus melihat dia tuh posisi wajib pajaknya deh. Sanggup sempet kayaknya ada deh ter yang disetahunin. Bentar. Soalnya yang di PPT 3 juga itu ada yang disetahunin juga, Kak, tapi pakai ter. Nah, yang disetahunin itu kondisinya karena kewajiban pajak subjektifnya. Baru ada, kalau expat tuh emang hitungannya agak beda. Kalau yang ini nggak disetahunin karena dia posisinya bentar sih. Ini posisinya tuh expat bukan sih tadi gue ngasihnya? Bukan kan yang nomor 2? Nomor 2 apa nomor 1 sih ini? Nomor 1 Nah, Kak. Nomor 1, Kak. nomor 1 tuh expat nggak sih? Jadi tuh gini, bedanya ya. Nih, soalnya ini soalnya gue ini gak gue tulis. Gue tuh soalnya diktein doang. Jadi gue juga belum ngitung. Nih, kalau semisal dia expat itu penghasilannya dia itu wajib disetahunin. Kalau misal dia wajib disetahunkan. Kan apa namanya? Sorry, ini yang nomor 1 gue lupa soalnya expat atau bukan expat ya. Kalau dia expat itu wajib disetahunkan. Nah, tapi kalau semisal dia baru mulai bekerja, tapi kewajiban perpajakan subjektifnya itu sudah ada dari awal tahun, berarti ini nggak usah disetahunkan. Nah, jadi tuh yang disetahunkan itu untuk wajib pajak yang ekspatriat. Iya nggak? Coba deh dilihat di PPT-nya. Nih, gue share screen di PPT pertemuan 3. Mana sih? Nih. Ini kan dia posisinya tuan B, itu kan bukan ekspatriat ya. Dia itu posisinya baru mulai bekerja atau baru mulai bekerja pada tahun berjalan kan. Nah, kalau dia posisinya bukan ekspat, ini di sini hitungannya emang nggak disetahunkan. Tapi kalau semisal kewajiban perpajakan subjektifnya baru ada setelah tahun berjalan, nih, ini kan dia warga negara Australia nih, baru kerja di PTX tanggal 1 September 2024. Nah, ngitungnya ini harus disetahunkan netonya. Nih. Kenapa? Karena setahu gue kalau dia kalau dia baru mulai bekerja tapi dia bukan ekspatriat, itu biasanya dia punya bukti potong di penghasilan sebelumnya. Tapi kalau ekspat kan kemungkinan nggak ada kan, jadi nanti dia pajaknya bakal kecil banget. Nah, kalau ekspatriat, maka dari itu dia penghasilannya disetahunkan. Ini kan di sini disetahunin nih. Tuh, karena dia kewajiban
pajak subjektifnya baru ada ketika tahun berjalan. Sementara kalau si Tuan B, ini kasusnya dia itu wajib pajaknya, kewajiban subjektifnya sudah ada dari awal tahun. Tapi dia baru bekerja pada PTX pada tahun berjalan. Makanya perhitungannya beda. Gitu. Paham nggak sampai sini? Jadi ini hitungannya ngikut. Ini tadi Tuan siapa sih? Pak Dedi berkewargaan negara Singapura. Mulai kerja dia 1 expat Agustus. kan? Kalau Iya. semisal dia expat, tadi hitungannya benar, pakai yang disetahunkan. Tapi kalau dia posisinya Pak Dedi itu SPDN dan dia baru bekerja pada bulan Agustus, nah itu nanti nggak usah disetahunkan, hitungannya benar pakai yang ini. Tapi kalau semisal dia ekspatriat, terus baru bekerja di Agustus, nanti penghasilannya disetahunkan. Gitu. Itu bedanya yang ekspat sama bukan ekspat. Gitu. Sampai sini paham nggak? Paham, Kak. Terima kasih, Kak. Nah, itu kalau yang masih makanya jadi tuh cara ngitung PPh 21 yang pertama harus kalian analisis itu tuh kondisi wajib pajaknya seperti apa. Terus tahunnya itu kapan? Baru nanti dihitung gitu. Kan apa namanya? Yang harus diperhatiin kan pertama itu tuh kan bulan dia kerja. Habis itu posisi wajib pajaknya itu seperti apa? Kalau semisal dia SPDN dari awal tahun, tapi dia baru mulai kerja, itu nggak apa-apa, nggak usah disetahunkan. Tapi kalau dia posisinya expat, itu nggak bisa. Harus disetahunkan terlebih dahulu. Nah, gitu. Nanti juga hitungannya kalau kalian hitung pakai Excel, itu hitungannya juga bakal beda. Jadi nanti yang expat itu dipisahin dulu. Nggak dihitung bareng yang pegawai tetap yang non-expat. Gitu. Udah? Udah, Kak. Paham. Oke, ada yang masih bingung nggak? Pokoknya saya kayak gitu sih nanti yang buat kuis. Ini mirip banget tuh, cuma gue ganti statusnya sama gajinya. Nih, lanjut ke soal 4 sama 5. Mau lanjut apa udah 3 doang? Lanjut, Kak. Sampai pusing. Emang belum pusing? Nah, apa namanya? Gue bacain ya soal yang nomor 4 sama 5. Yang nomor 4, Tuan Bobi mulai bekerja pada tanggal 1 September 2024. Tuan Bobi berstatus belum menikah dan tidak mempunyai tanggungan. Tuan Bobi memperoleh gaji sebesar 15 juta. Tuan Bobi juga membayar uang pensiun. Kak, sorry Kak, tadi gajinya berapa Kak? 15 juta. Nah, Tuan Bobi juga membayar uang pensiun sebanyak 80.000 setiap bulannya. Hitunglah PPh 21 Tuan Bobi selama tahun 2006 selama tahun 2024. Diulang nggak soalnya? Ulang, Kak. Nih, Tuan Bobi mulai bekerja pada PTX pada tanggal 1 September 2024. Tuan Bobi berstatus belum menikah dan tidak mempunyai tanggungan. Tuan Bobi memperoleh gaji sebesar 15 juta. Tuan Bobi juga membayar uang pensiun
sebanyak 80.000. Hitunglah PPh 21 atas penghasilan yang diterima Tuan Bobi dari PT selama tahun 2024. Dah, Uang pensiunnya 80.000, Kak. iya per bulan. Dan itu uang pensiun dikurangin nggak sih sebelum masukin ke TEReh atau enggak? Gimana kemarin? 80.000. Terus, udah kan ini yang nomor 4. Yang nomor 5, Pak Denny bekerja pada PT X sejak tahun 2022. Pada tanggal 1 Juni 2024, dia berhenti bekerja pada PT X. Pak Denny berstatus belum menikah dan memiliki 2 tanggungan. Setiap bulan, Pak Denny menerima gaji sebesar 22 juta. Pak Denny juga membayar zakat kepada badan yang ditunjuk Kemenku sebesar 2.500.000 setiap setahun sekali. Hitung PPh pasal 21, Pak Denny atas gaji yang diperoleh selama tahun 2024. Udah, Zakatnya berapa tadi, Kak? 2.500.000. Statusnya belum menikah, tanggungannya 2. Berhenti bekerja pada tanggal 1 Juni 2024. Gajinya berapa, Kak? Apa? Gajinya. 20. 20 juta. Oke, Kak. Oke, sampai 2040. Bisa kan?
Oke, ada yang udah selesai belum? Yang nomor 4. Ayo guys, udah ada yang selesai belum? Hasilnya lebih bayar bukan, Kak? Di share screen aja dulu, nggak apa-apa. Aku izin share screen buat yang nomor 4 ya, Kak. Oke. Dijelasin aja maksudnya. Jadi kan di sini Tuan Bobby itu mulai bekerjanya tanggal September. Terus dia juga statusnya tidak kawin dan nol tanggungan. Gaji per bulannya 15 juta, terus bayar uang pensiun 80.000. Nah, PPh 21 Tuan Bobby tahun 2024 itu berapa? Nah, di sini karena yang ditanyanya tahun 2024, kita pakai tarif STAR. Nah, tarif STAR 15 juta itu ada pada paket tarifnya itu 6%. Tinggal dikaliin aja sampai yang bulan Novembernya juga sama. Nah, untuk yang bulan Desember pakai tarif yang progresif dengan dikurangkan biaya jabatan sama iuran pensiunnya. Jadi PH netonya sekian, terus PH netonya disetahunkan. Nah, PTKP-nya itu 54 juta. Sehingga PKP-nya 119 juta 40.000 kena dua lapisan, 5% sama 15%. Sehingga PPh 21 setahunnya itu 11 juta. Sedangkan PPh yang sudah bayarnya itu dari bulan September sampai bulan November adalah, bentar, salah ini. Segini. Berarti kurang bayar, Kak. Kurang bayarnya 9 juta. Jadi gini, aku jelasin lagi ya yang pakai ter. Hasilnya boleh stop share screen aja. Oke. Nah, boleh tolong bacain soalnya. Gajinya berapa dia? 15 juta, Kak. Bekerja mulai dia berhenti bekerja apa mulai bekerja? Mulai bekerja pada tanggal 1 September. Mulai bekerja pada tanggal 1 September. Gajinya 15 juta kan? Berarti dia kerja berapa bulan tuh? 4 kan? Statusnya apa? TK0 ya? Iya, Iya, Kak. Nah, tarifnya berapa? Kalau TK0 gaji 15 juta? 6%. 6% kan? Nih. Berarti gaji dia selama 1 tahun kan ini disam nih.
60 juta kan. Nah, PPh yang udah dipotong dari bulan September sampai November ini di sum juga. Udah kan? Kan ini kayak gini nih. Wait. Penghasilan bruto dia setahunnya itu kan sebesar 60 juta. Nah, biaya jabatannya berarti berapa kalau 4 bulan? 2 juta. Biaya jabatannya 2 juta. Ada iuran pensiun nggak? Ada, Kak. Iuran pensiunnya berapa? 80.000 per bulan berarti dikali 4, 320. Berapa? 320.000. Nah, berarti penghasilan neto setahunnya berapa itu berarti? 57.680. Oke. PTKP-nya 54 kan? Berarti PKP-nya ya kan? Berarti ini PPh 21 setahunnya ini dikali 5%. Nih, 184.000 kan? Iya nggak? Iya, Kak. Nah, yang udah dibayar berapa? 2.700.000. Berarti posisinya apa tuh? LB apa KB? Lebih bayar. Sorry. LB-nya 2.516. Nah, kenapa? Karena di sini ini tuan siapa sih tadi? Sorry. Nih, kan dia posisinya ekspatriat apa bukan? Bukan, Kak. Nah, kalau ekspatriat itu harus disetahunin apa enggak? Kalau bukan ekspatriat itu harus disetahunin apa enggak? Nggak perlu, Kak. Nah, ya udah, karena nggak perlu disetahunin, jadi kita tinggal jumlahin brutonya, habis itu ngurangin sama biaya jabatan, iuran pensiun. Udah, sama ketemu penghasilan netonya, dikurangin PTKP, terus ketemu PKP-nya, dikaliin aja sama tarif progresif buat ketemulah PPh 21 tahun. Nah, yang terus dikurangin sama PPh yang udah dibayar dari bulan September sampai bulan November. Kan harusnya dia terutangnya 184.000 doang kan, tapi udah bayar 2.700.000. Jadi kan dia punya kelebihan pembayaran tuh sebesar 2.516.000. Gitu. Oke, sampai sini ada yang bingung nggak?
Kak, kalau misalnya ini kan katanya tadi nggak perlu disetahunin gitu kan. Nah, Hmm. kalau misalnya kita langsung ngurangin dari apa namanya penghasilan bruto setahun, Hmm. terus dikurang sama biaya jabatan, kan berarti Hmm. 5.000 kali 4 kan. Hmm. Terus PTKP-nya itu kan berarti kan cuma 4 bulan. PTKP sebulan itu berarti 4,5. 4,5 langsung dikali 4 itu berarti kan 18 juta. Tuh, bener, Hmm. bener gak sih? Nah, Tuh. gini, kalau pakai tarif dia PTKP-nya nggak ngaruh mau berapa bulan. Oh, jadi kayak lu tetap dikasih Iya, PTKP. pakai PTKP yang 1 tahun tetap. Tetap pakai PTKP yang 1 tahun. Oh, oke. Oke, thank you, Oke. Kak. Dari kalau dia posisinya SPDN, dia udah punya kewajiban perpajakan dari awal tahun. Itu biasanya kalau dia kerjanya baru mulai tahun berjalan, emang kebanyakan tuh bakal LB. Kalau pakai ter ya, karena dia posisinya tuh PTKP-nya langsung pakai yang PTKP 1 tahun, terus bruto setahunnya tuh ya bruto ya selama dia kerja. Gue juga nggak tahu kenapa hitungannya begitu. Karena aturan dari sananya begitu, ya udah pakai aja. Itu buat yang tarif ter ya. Kalau pakai tarif progresif, itu tuh tetap tetap hitungannya kalian harus nyetahunin dulu. Habis itu disetahunin lagi. Oke, makasih, Kak. Oke. Buat soal yang nomor 5, ada yang udah? Nah, ini soal terakhir. Ada yang mau nyoba nggak soal nomor 5? Kalau nggak bacain soalnya aja deh. Soalnya apa? Soal nomor 5 soalnya apa? Pak Denny mulai bekerja tahun 2022. Mm-mm. Pada tanggal 1 Juni 2024, dia berhenti kerja. Mm-mm. Dengan TK2, gaji 22 juta. Terus Pak Denny ada bayar zakat 2.500.000 per tahunnya. Terus yang ditanya PPh 2024. Gajinya berapa? 20 juta? 22 juta, Kak. Dia berhenti bekerja itu bulan, 1 Juni 2024. berarti kerjanya berapa bulan tuh? 6 ya, Kak? Enggak deh. Januari, 5 Februari. kali, Mak. Mei lu. Oke. 5 kan? Ini berarti gue harus ngitung tarif ternya itu sampai bulan apa? Sampai Tarif, April. tarifnya berapa? 9%. 8 nggak sih? 98. Gue nggak buka tabel. Nomor 15 dari 19 juta sekian sampai 22.700 itu 8%. 8, betul. Oh, iya. Gajinya itu 9. 22 kan? 9, Cak. Soalnya itu kan 9. dia kategori B. Lihat Oh deh. iya, maaf. Oke. 9% kan? Mana sih? Kesel gue. Oke. Ini kan dikali ini. Total brutonya berapa? Nah, brutonya, ini dia posisinya apa? Expat bukan? Kalau kayak gini.
Bukan, Berarti perlu disetahunin nggak? nggak perlu. Oke. Apa namanya? Sorry. Biaya jabatan. Biaya jabatannya berarti kalau berapa? 5, Kak. 2.500.000 kan berarti. Zakatnya? Zakatnya berapa? 2,5 juga? Iya, Kak. Nah, berarti neto setahunnya ini kan neto setahunnya berarti PTKP-nya berapa tuh TK2? 63 juta. Berarti PKP-nya tarif berapa nih? Masih tarif 5 kan? Kak, yang zakat tuh 2,5 juta dibayar setiap bulan kan? Setiap tahun itu zakat. Kan Oh, zakat oke. setahun sekali. Oh iya siap. Makasih, Kak. Kecuali kalau emang di soalnya dia bayarnya kayak ini bulanan gitu. Biasanya ada keterangannya. Tadi gue bilang nggak sih itu zakatnya setahun sekali? Setahun Iya, tadi, Kak. Kak. Oh, Salah dengar. Makasih, Kak. oke. Ya, berarti ini LB apa KB? Kalau kayak gini, LB, lebih bayar. LB. lebih bayar. Udah. Ada yang sama nggak hasilnya? Yang udah ngitung. Nah, Aku sama, Kak. oke. Udah nggak ada yang beda. Sampai sini ada yang mau ditanyain nggak? Ini filenya mau diminta apa gimana nih? Boleh, Kak? Mau, Kak. Oke. Ini gue kasih notes dulu ya. Ini kalau dia udah tenang aja kok, soalnya seputar itu nggak bakal gue puter-puterin gimana-gimana. Paling cuma beda ininya doang. Udah nggak usah ngomong sama Mas Hijra aja ya kalau kita kelas tambahan. Oke? Ada yang mau tanya lagi nggak? Sebenarnya sama doi selalu sih, kadang malah disuruh buka ini, open book. Kak, mau konfirmasi ulang nggak apa-apa kan ya, Kak? Jadi untuk tarif per 16 ini tahun 2020 masih 4 lapis ya, Kak. Lapis terakhirnya itu lebih dari 500 juta, betul tidak, Kak? Ya, lapis terakhir itu 5M ke atas, yang 35% itu kan. Tahun 2020, Kak. Di bawah 2023. Oh, di bawah 2000. Dia 2023 kan. Sorry. Kalau 2023 5 lapis bukan, Kak? Ntar gue cek dulu. Nih. Kalau yang di bawah 2023 itu kan 0 sampai 50 juta, dia 5% kan? Ya nggak? Oh iya, Deng. 50 sampai 250 itu 15%. 250 sampai 500 itu 25%. Terus 500 juta ke atas 30%. Iya, itu kan bintang.
Iya, Bener Kak. nggak? Iya, mungkin. Itu aja sih. Ini apa gue masukin di Excel aja biar nggak pada bingung tarifnya? Iya Kak, masukin Kak. Ini nomor 3 nggak sih tadi? Nah, udah sih. Ini gue nggak megang soalnya ya. Soalnya tadi gue ini, apa namanya, tadi gue soalnya asbun aja. Cuma mirip sama kuis. Ya tanggal aja lah. Besok juga ini. Besok juga sama. Kalian bisa dimajuin nggak sih kelasnya dari jam 8 sampai jam 12 itu 2 kelas? Gue nggak tahu tuh. Kalau gue yang ngajar gue bisa. Kalau Mas Hijrah itu biasanya dia minta dimajuin kelasnya. Nah itu bisa nggak Astuti Bintang? Ada Kalau kelas nggak sih pagi? Kenapa? kalau kita jadwal pagi tuh nggak ada, cuman aku nggak tahu kalau ada ruang kelas yang kosong atau enggaknya gitu, Kak. Soalnya suka susah nyari ruang kelas kosongnya. Oh iya, lu sekarang kalau nyari harus ke 103 ya, nggak bisa lewat Pak Parman ya? Oh, kurang tahu sih kalau sekarang. Emang dulu kalau nyari kelas gimana? Biasanya dulu kalau nyari kelas pengganti itu online semua, Kak, karena nggak pernah dapet kelas kosong. Oh, tapi kan sekarang ini sih anak 21 udah pada magang, harusnya kelasnya banyak yang kosong. Dulu tuh rebutan kelas gara-gara ada anak 21 kan. Sekarang rata-rata anak 21 itu tuh udah pada ini. Apa namanya? Udah pada nggak kuliah. Ini gua share ke siapa nih? Tarifnya, Excelnya. Di-share ke Hasuti aja ya, nanti dikasih ke angkatan. Oke, Kak. Mas Ida nggak tahu sih kalau ini ada kelas tambahan. Soalnya gue cuma mau ini doang, ngasih apa namanya, soal kuis doang. Ya udah, ini nanti Excelnya aku share ke Hasuti nanti biar dikasih ke teman-teman. Kalau udah nggak ada pertanyaan udah cukup aja sih. Pak, Kenapa? tadi biaya jabatan itu maksimal 500.000 per bulan ya? Mm-mm. Dan dikali sesuai bulan bekerja. Iya, jadi tuh gini loh, biaya jabatan itu selama kalau dikali sama brutonya dia belum lebih dari 500.000 sebulan, ya udah pakai yang dikali sama brutonya. Kalau dia dikali sama bruto, terus dia per bulannya udah lebih dari 500.000, ya berarti pakai yang ini, pakai yang 500.000 per bulan. Nangkep nggak? Iya, Kak, oke. Untuk yang tadi ekspatriat tidak ekspatriat itu kalau ekspatriat penghasilannya wajib disetahunkan apapun itu, Kak. Iya. Oke, Kak, makasih ya, Kak. Kalau seingat gua tuh, nih, enggak. Kalau seingat gua ya, di tarif progresif itu, yang misalnya pajak, apa sih? Sorry. Misalnya dia WP udah dari awal, kewajiban pajak subjektifnya, itu juga nggak perlu disetahun, seingat gue tuh intinya tuh dia kerja di situ berapa bulan aja. Maksudnya, Kak? Bentar, bentar, ini gue lagi nulis ini. Wait, bentar gue buka PPT dulu.
Hmm, hmm. Nih, mana sih? Kelihatan nggak PPT-nya? Kelihatan nggak? Ini kan contoh perhitungan yang apa namanya? Dia itu tuh SPDN. Terus apa namanya? Tapi dia baru kerja, ya kan? Di 1 Oktober 2020. Nah, cara ngitungnya dia kan dicari yang normalnya dulu nih, yang 12 apa, yang 12 bulan kan? Ya nggak? Ini kan nggak apa namanya? Ini kan cuma perlu disetahunin, bukan disetahunkan kan? Nah, terus baru dihitung apa namanya? Gaji dia Januari sampai September. Nah, nanti tinggal ngurangin doang sama gaji dia yang per bulan. Udah, nanti ketemu PPh 21 yang harus dipotong. Jadi dia tuh nggak harus disetahunkan gitu. Kalau pakai yang apa? Kalau semisal dia SPD kewajiban pajak subjektifnya itu udah ada dari awal tahun, tapi baru mulai bekerja di tahun berjalan gitu. Kan beda sama yang expat. Bentar. Kalau dia expat, mana sih yang expat? Nih, kan dia expat nih. Ini expat bukan sih? Oh, ya. Nih, kalau dia expat, dia harus disetahunkan nih. Beda nggak cara ngitungnya? Beda kan? Setahun, ini kan ada penghasilan neto setahun sama disetahunkan. Kalau setahun itu cuma dikali 12, tapi kalau disetahunkan, itu tuh dikali 12 dibagi sama jumlah bulan dia bekerja. Gitu. Jadi kalau pakai kalau dia pakai dia tuh nggak usah disahunin. Cari aja PPh terutang sebulannya itu berapa. Pakai neto yang ini setahun. Nih, cari dulu dia tuh terutangnya selama setahun tuh berapa. Pakai gaji dia sebulan. Terus nanti dikali sama 12 kan. Dicari nih PPh per bulannya berapa. Habis itu baru dihitung pakai gaji dia yang dari bulan Januari sampai bulan September. Gitu. Paham nggak? Jadi intinya yang harus disetahunkan yang mana, Kak? Yang harus disetahunkan itu pasti expat. Kalau dia bukan expat, itu nggak wajib disetahunkan dalam perhitungannya. Tapi kan kemarin gue ini ya selalu nge-highlight. Kalian harus paham dia itu kerja di situ berapa bulan, gitu loh. Karena nanti itu berapa bulannya dia kerja itu bakal ngaruh ke perhitungannya. Jadi tuh kalau semisal apa namanya kerjanya 9 bulan, ya nanti dicari dong gaji dari dia kerja dari bulan Januari sampai bulan September itu berapa. Nih, kalau dia non-expat, dia itu tuh pasti harus ngitung gaji per bulannya dulu, pakai tarif yang normal. Ya kan? Nah, habis itu nanti baru nyari PPh terutang dari bulan Januari sampai bulan dia berhenti bekerja. Baru nanti dikurangin. Ketemu PPh dia yang dipotong. Gitu. Kalau expat itu ngitungnya nih. Kalau expat dia itu tuh gajinya pakai gaji yang ini, gaji yang biasa. Terus habis itu pakai biaya jabatan, terus dicari neto sebulannya dulu, baru disetahunkan.
Gitu. Paham nggak dari sini? Ada yang bingung nggak? Sebenarnya harus ini aja sih, harus ketemu banyak soal, nanti baru paham. Tapi intinya patokannya sama aja, sama kayak yang di BPT ini. Itu sih. Ada yang mau ditanyain lagi nggak? Tapi itu yang S4 nggak gue ini sih. Gue masukinnya yang kalau ada S4. Oke, ada yang mau ditanya lagi nggak? Kalau nggak, dicukupkan aja.